Saya sedang berada di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri, di mana massa yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri sedang berkumpul dan akan melangsungkan aksi di gedung DPR Aceh. Massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk jalur evakuasi, kita itu di sana, Surya selaku Korlap pada aksi ini memberikan pengarahan dan peringatan kepada mahasiswa ketika nantinya turun ke lapangan. Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI. Mungkin bisa dijelaskan nggak sedikit tentang aksi hari ini? Ya baik, aksi hari ini kenapa kita sama-sama mahasiswa ingin bergerak. Bahwasanya di pusat kita sudah tahu ada keputusan-keputusan dari DPRA yang ingin mengangkangi keputusan dari MK. Nah, maka dari itu kami melakukan konsolidasi di mahasiswa UIN Araniri untuk kita sama-sama turun aksi. Saya rasa itu alasan terkuat kita kenapa kita melakukan aksi hari ini. Ya, seurgensi apa? Nah, hari ini ketika kita tidak melakukan aksi, bahwasanya kita diam saja, hukum sekarang seolah-olah kita diobok-obok gitu. Seolah-olah hukum kita sedang dipermainkan. Nah, maka dari itu seakan-akan demokrasi hari ini mampu dipermainkan dan kita tidak mampu menjalankan demokrasi itu secara sesungguhnya. Yang diharapkan dari aksi ini, Bang. Seberapa besar? Nah, kemungkinan kita sampai di pusat membatalkan untuk menerima revisi UU yang dilakukan oleh DPR RI. Bang, kalau untuk keamanan mahasiswa UIN Araniri dalam melakukan aksi, apakah ada jangka pembinaan, Bang, untuk tidak merusak fasilitas atau lainnya? Nah, untuk dari itu kita coba sudah komunikasikan dengan kawan-kawan dalam konsolidasi, kita coba tahan dari kawan-kawan mahasiswa untuk emosi. Nah, tetapi kita tidak tahu fakta kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Maka dari itu kami untuk itu belum jamin, cuma antisipasi sudah kami lakukan. Bang, kalau untuk jika aparat polisi menyakiti mahasiswa, apakah ada tindakan, Bang, dari Abang selaku Korlap? Nah, kalau dari saya pribadi, yang namanya pun kita tercokeh, ya kita juga akan mencokeh itu. Oke. Di situ. Tergantung siapa yang memulai. Berarti kita memastikan kita tidak memulai melakukan Ya, kekerasan, kita coba memastikan kita tidak memulai hal itu terjadi. Dengan Abang siapa dan sebagai apa, Bang? Saya kebetulan Surya Ramadan sebagai Korlap dalam aksi. Dalam pengamatan sumber pos, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat yang ada di wilayah kota Banda Aceh. Adapun butiran keresahan yang disampaikan pada unjuk rasa ini yakni menolak secara tegas revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI. Meminta pihak DPR Aceh untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, dan aksi ini sebagai bentuk jihad konstitusi yang dinilai sudah melenceng dari keadilan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor DPRA, di mana massa sedang melakukan aksi dan massa berhasil masuk ke dalam kantor DPRA untuk melakukan orasi sekaligus negosiasi. Pemirsa, bisa kita lihat di sini ratusan mahasiswa sedang melakukan aksi. Di antaranya mahasiswa atau universitas yang terlibat itu sejauh pantauan kita ada Universitas Islam Negeri Araniri, Universitas Syah Kuala, dan Universitas Rambi Mekah. Terkait aksi unjuk rasa yang saat ini dilakukan di halaman gedung DPR Aceh, Ali Hasan selaku Sekretaris Komisi 1 DPR Aceh menanggapi aksi ini dengan tangan terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan seluruh isi petisi unjuk rasa yang disampaikan oleh sejumlah demonstran yang tergabung di dalam Aliansi Pengawal Indonesia atau API yang dilaksanakan di gedung DPR Aceh pada hari ini bertepatan pada 23 Agustus 2024. Ali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Ketua dan Wakil DPR Aceh pada saat ini sedang tidak berada di tempat. Ia menyampaikan bahwa Ketua dan Wakil DPR Aceh sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Namun sayangnya alasan yang disampaikan oleh anggota Dewan dari fraksi Partai Aceh tersebut menyulut emosi mahasiswa, lantaran mahasiswa kecewa
dan nekat untuk menerobos masuk akses pintu utama gedung DPR Aceh. Dan sekitar pukul 17:26 waktu Indonesia Barat, aksi dorong-mendorong terjadi antara massa dan pihak kepolisian yang coba memblokade aksi anarkis dari para demonstran. Daripada masyarakat, untuk daripada itu kawan-kawan, kita meminta dihadirkan ketua DPR. Sepakat? Hidup rakyat Aceh. Penghormatan kepada Dewan Pengecut Rakyat Aceh. Menyikapi aksi unjuk rasa yang masih dilakukan kian alot di halaman gedung DPR Aceh, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli menekankan kepada seluruh demonstran untuk tidak bertindak anarkis dan membubarkan massa. Jika hal itu masih dilakukan oleh para demonstran, maka Kapolresta bertindak tegas untuk mengambil sikap mengusir paksa para demonstran. Dan hal itu diberikan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kami laporkan pemirsa, peringatan atau himbauan yang disampaikan oleh Kapolresta Fahmi Irwan Ramli itu sudah dilakukan sekitar 15 menit sebelumnya. Namun para demonstran masih tidak menghiraukan. Dalam hal ini, Kapolresta Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli mengambil sikap tegas untuk melakukan tindakan atau ultimatum tegas kepada demonstran yang masih tidak menghiraukan himbauan dengan melakukan usir paksa. Sementara di lokasi kejadian demonstrasi, Ubay, saksi mata, mengatakan jika salah seorang demonstran mengalami luka pada bagian kepala dan menyebabkan pendarahan akibat terkena pukulan tongkat aparat tepat di kepala korban, hingga korban harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Dan dari video yang beredar juga terlihat seorang mahasiswa Universitas Syah Kuala yang ditarik secara paksa oleh pihak kepolisian. Sempat terjadi kericuhan ya di DPR tadi. Ya, sebenarnya tadi kita sudah sangat persuasif ya untuk negosiasi terkait dengan tuntutan para mahasiswa. Cuman tadi terakhir tidak ada kata sepakat. Adik-adik mahasiswa menginginkan menduduki DPRA. Dan ini adalah fasilitas negara, kewajiban kami untuk menjaganya. Kemudian tetap memaksa kehendak untuk masuk. Akhirnya kami dorong keluar dari DPRA. Dan kami sudah memberikan waktu kepada adik-adik mahasiswa untuk membubarkan sendiri dengan kesadaran. Kami beri waktu 15 menit dan 5 menit terakhir kami ingatkan kembali sampai dengan pukul 21.00 masih tidak membubarkan diri, kami harus melakukan tindakan tegas karena juga sudah melewati batas waktu untuk melakukan unjuk rasa. Berarti secara tidak langsung ini pembubaran paksa, Pak ya? Apanya? Secara tidak langsung pembubaran paksa tadi, Pak ya? Iya, karena memang target dari adik-adik itu tetap mau menduduki DPRA dan itu tidak boleh. Ya, karena ini adalah fasilitas negara, menjadi tanggung jawab kami untuk itu tidak terjadi. Tapi bagaimana tanggapan kita, Pak, terkait tadi ada beberapa anggota dari kita yang juga bahkan ikut menyeret waktu mengamankan diri mahasiswa? Itu kan teknis di lapangan ya, namanya di lapangan, itu kan teknis di lapangan, sehingga mungkin ada adik-adik itu juga melawan pada saat di bawah. Nah kemudian perlu ada tindakan sedikit untuk memaksanya untuk dimintai keterangan, itu aja. Tapi secara tidak langsung kurang humanis tadi, Pak. Itu apanya? Tanggapan kita, Pak. Ini kan di lapangan kita lihat faktor di lapangan bahwa kalau misalnya adik-adik mahasiswa itu nurut saja ikut, itu nggak ada masalah. Tetapi kan dia berontak untuk tidak mau ikut dari petugas kepolisian yang membawanya, sehingga dari teman-teman dari kepolisian melakukan melakukan sedikit upaya paksa untuk membawa adik-adik tersebut.
Ada berapa orang Pak yang kita ini? Ada 5 orang saat ini yang kami amankan dan kami mintai keterangan. Dari mana saja itu Pak? Sementara baru itu ya, kami belum tanya lagi itu dari mana saja, tapi ada 5 orang yang kami amankan saat ini. Selanjutnya mereka gimana Pak? Ya nanti kita lihat hasil pemeriksaannya seperti apa. Ya kan, ini kan baru juga selesai kejadiannya. Ya, saya kira itu ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya. Makasih Pak. Baik, saat ini tepat pukul 21:26 waktu Indonesia Barat dari halaman gedung DPR Aceh. Masih kami laporkan massa berhasil dibubarkan dengan terpecah menjadi 2 dan di sini terlihat banyak sekali hamparan yang dilempar oleh massa terdiri dari aqua, batu hingga kayu runcing. Dan sekarang polisi sedang melakukan apel. Dari halaman DPR Aceh, reporter Rauzatul Jannah melaporkan.